Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Febriana Awaliyah Amin dengan NIM 1967140003 dari kelas A Ilmu Administrasi Bisnis untuk memenuhi tugas mata kuliah pada Sistem Informasi Manajemen dari dosen pengampu Bapak Rudi Salam, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu perangkat lunak serta apa saja jenis-jenisnya. Perangkat lunak atau software adalah program komputer yang fungsinya mengarahkan kegiatan pemrosesan dari komputer menurut kode. Software sangatlah penting karena software merupakan antarmuka atau interface yang menghubungkan pengguna dengan sistem komputer. Seringkali pengguna harus memahami berbagai aspek dari software dalam rangka menggunakan dan mengembangkan lebih lanjut sistem informasi. Adapun jenis-jenis perangkat lunak terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, sistem operasi. Yang kedua, program aplikasi. Yang ketiga, bahasa pemrograman. Dan yang terakhir, program bantu atau utilitas. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi merupakan program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasi kegiatan operasi dari sistem komputer. Tugas dasar dari operasi sistem adalah mengelola perangkat keras secara hati-hati dalam rangka mencapai hasil sebaik mungkin. Kemudian program bantu. Program-program bantuan ini misalnya adalah text editor. Dalam program utilitas termasuk program pilih dan gabung atau sort and merge yang akan memilih data sesuai dengan urutan alfabetis, numerik, atau berbagai cara pengurutan lainnya, atau akan menggabungkan serangkaian data atau serangkaian file data. Kemudian program aplikasi. Program aplikasi adalah program yang ditulis untuk melaksanakan tugas khusus dari pengguna. Jenis program ini memiliki sifat pasti tentang pemrosesan yang harus dilakukan. File data yang harus diproses guna menyelesaikan suatu pekerjaan, bagaimana hasil pemrosesan dilaporkan dan berbagai rinci yang berkaitan dengan kegiatan khusus atau aplikasi. Selanjutnya, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan program khusus yang sudah disediakan oleh pabrik komputer atau yang sudah dibuat oleh perusahaan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan program aplikasi. Program ini berfungsi sebagai penerjemah antara program yang ditulis dengan bahasa awam sehari-hari menjadi bahasa mesin atau machine language yang dimengerti oleh komputer. Kemudian, adapun fungsi manajemen dalam mengelola sumber-sumber daya sistem komputer. Yang pertama, fungsi alokasi sumber daya. Sistem operasi yang mengalokasikan sumber-sumber daya perangkat keras kepada program-program yang sedang menunggu untuk dieksekusi. Yang kedua, fungsi penjadwalan sumber daya. Sistem operasi mempunyai fungsi untuk mengatur penjadwalan pekerjaan mana saja yang akan dikerjakan dan peralatan mana yang akan digunakan. Yang ketiga, fungsi pengawasan terhadap aktivitas sistem komputer. Dengan fungsi ini, maka pekerjaan-pekerjaan tidak akan tercampur milik pemakai satu dengan pemakai yang lainnya. Sistem operasi juga akan melakukan pengawasan keamanan dari sistem komputer. Adapun istilah-istilah dalam sistem operasi yaitu multitasking, multiprogramming, time sharing, dan multiprocessing. Adapun jenis-jenis program utilitas terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, program utilitas pemindahan digunakan untuk memindahkan data atau program dari suatu media ke media yang lainnya. Yang kedua, utilitas diagnostik
digunakan untuk memberikan pesan kepada pengguna untuk menjelaskan sinteks dan galat logis sebagai bantuan dalam melakukan debugging terhadap program. Yang ketiga, utilitas memory dump yang biasa digunakan apabila penyusun program tidak mampu mengisolasi dan mengkoreksi galat program. Kemudian, adapun program bertujuan khusus. Sistem ini dimaksud untuk meningkatkan kemampuan sistem operasi dan memberikan layanan khusus kepada program aplikasi. Misalnya saja, program manajemen file yang sangat bervariasi, yang paling canggih dikenal sebagai sistem manajemen database, yang dirancang untuk mengelola seluruh file komputer yang memiliki rancangan file khusus. Fungsi perangkat lunak terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengidentifikasikan program. Yang kedua, menyiapkan alokasi program sehingga tata kerja seluruh peralatan komputer terkontrol. Yang ketiga, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Dan yang terakhir, berfungsi sebagai web browser. Adapun yang dimaksud dengan bahasa mesin dianggap sebagai bahasa rendah karena sangat erat kaitannya dengan rangkaian komputer yang merupakan kode biner yang berkomunikasi secara langsung dengan rangkaian yang dalam programnya merupakan kombinasi dari 1 dan 0. Selanjutnya, bahasa assembly merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan program aplikasi yang ditulis dengan bahasa perakit atau seringkali disebut bahasa pemrograman simbolik. Hasil dari penerjemahan ke dalam bahasa pemrograman assembly adalah adanya kode objek yang setara dengan bahasa mesin. Kode objek ini dapat ditahan untuk digunakan kembali guna mengeliminasi keharusan merakit kembali program setiap kali digunakan. Bahasa prosedural adalah salah satu jenis bahasa tinggi. Bahasa prosedural disebut demikian karena pemrograman harus menguraikan sangat rinci prosedur untuk pengolahan data di dalam sistem komputer. Bahasa prosedural digunakan untuk mengembangkan aplikasi pemrograman yang dapat memecahkan berbagai masalah untuk kelompok pengguna. Bahasa ini disebut tinggi karena ditulis mengikuti cara manusia berpikir daripada proses komputer. Selanjutnya, bahasa interaktif. Bahasa interaktif adalah jenis lain dari bahasa tinggi yang digunakan untuk mengembangkan program aplikasi. Bahasa ini disebut interaktif karena kemampuan untuk menjaga hubungannya online dan real-time antara pengguna dengan komputer. Bahasa-bahasa file dan database query. Bahasa-bahasa file dan database query dimaksudkan agar memungkinkan program ditulis dengan cepat guna mengakses informasi dan mengambilnya dari sistem file komputer. Biasanya, bahasa ini juga akan meletakkan bahasa yang diambil dalam format laporan yang disusun oleh pengguna. Bahasa produktivitas atau non-procedural adalah bahasa interaktif yang sudah disempurnakan, sehingga lebih cepat dan mudah untuk digunakan untuk menyusun program dan beberapa di antaranya bahkan lebih mudah dipelajari. Disebut non-procedural karena penggunanya hanya diminta merumuskan spesifikasi data yang diperlukan, selain juga spesifikasi prosedur pemrosesan. Dan yang terakhir yaitu bahasa-bahasa khusus. Beberapa di antaranya juga meningkatkan kemampuan pengguna untuk memerintah komputer dengan cara tertentu. Beberapa di antaranya dapat dianggap sebagai bahasa penopang keputusan. Bahasa penyusun laporan dirancang untuk memberikan fasilitas memformat dan menghasilkan laporan. Bahasa statistika dan simulasi adalah dua kelompok bahasa yang biasa digunakan untuk keperluan penelitian. Mungkin itulah tadi penjelasan mengenai perangkat lunak atau software. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.